Mari bersama kita jaga NKRI dengan mengcounter hoax. Halo, selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Saya Fik Firmanto, semoga kalian sehat selalu. Kemarin pada Jumat 8 Oktober 2021, masyarakat Indonesia terdiam sejenak atas kejadian baku hantam yang terjadi pada PON 20 di Papua, tepatnya di Gor Cendrawasih. Setiap kejadian itu pasti ada potensi munculnya suatu informasi yang salah atau hoax. Dalam kejadian ini merupakan konflik yang dialami oleh atlet petinju dengan relawan PON. Namun ada hoax yang mengatakan bahwa petinju senior Indonesia Christian terlibat dalam baku hantam ini atau kericuhan ini. Nyatanya Christian tidaklah terlibat dalam kejadian ini. Berikut saya akan berikan beberapa fakta agar teman-teman semua tahu bagaimana awal mula kejadiannya dan bagaimana akhir dari kejadiannya, supaya jangan sampai terkena hoax nantinya, karena mungkin nantinya akan ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan mempelintir informasi, menjadikan informasi ini sebagai wadah atau ajang untuk mereka membuat hoax. Berikut fakta-faktanya. PON 20 Papua dibuat geger dengan kejadian baku hantam seorang petinju versus relawan. Insiden tak mengenakan ini menyedot perhatian pecinta olahraga. Semua berawal dari pertandingan tinju kelas 56 kilo putra yang mempertemukan kontingen DKI Jakarta bernama Jilmandagi melawan Lucky Mira Agusto Hari dari NTT. Pada Jumat 8 Oktober 2021, duel berlangsung di Gor Cendrawasih. Jilmandagi ngamuk dengan membanting pintu. Keributan berawal saat Jilmandagi tidak terima dengan keputusan wasit yang memenangkan petinju asal NTT Lucky Mira Agusto Hari. Jil lalu turun dari ring dan membanting pintu serta memukul spanduk pembatas. Dia juga tidak terima relawan melakukan pengamanan di bawah ring dan menenangkan atlet tersebut. Tiba-tiba sudah terjadi baku hantam antara atlet Jil dengan relawan PB PON. Hal ini berlimbas adanya pemukulan terhadap atlet tersebut. Fakta keduanya adalah pihak polisi dan TNI turun tangan. Kejadian ini membuat sejumlah polisi dan TNI yang melakukan pengamanan langsung mengamankan khususnya untuk atlet dan tinju DKI. Fakta ketiganya, adanya CCTV barang bukti. Sekretaris Panpel Tinju PON 20 Papua 2021, Septinus Jerry Setau, mengatakan pihaknya memiliki sejumlah CCTV yang dapat dijadikan bukti awal terjadinya kericuhan, di mana di lokasi tersebut terdapat 10 CCTV yang terpasang di arena venue tinju. Dan di Polda punya 6 unit CCTV, jadi total ada 16 CCTV yang terpasang di area pertandingan tinju. Fakta keempatnya, dilakukannya mediasi. Polda Papua melakukan mediasi terkait kericuhan dalam pertandingan tinju PON 20 Papua 2021 di Gor Cendrawasih. Wakapolda Papua Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto beserta sejumlah pejabat Polda Papua menghadiri mediasi tersebut pada Jumat 8 Oktober 2021. Fakta kelimanya, ending dari kejadian tersebut adalah dengan cara sepakat damai. Dalam informasi yang beredar, dikatakan Christian terlibat dalam pemukulan tersebut. Nyatanya pada 2 hari lalu, Christian menyampaikan ungkapannya kepada para atlet petinju yang akan bertanding di PON Papua 2021. Christian berharap ada banyak laga untuk petinju yang berpotensi. Sebelumnya ia menyampaikan mantan juara tinju kelas bulu WBA itu mengatakan saat ini masih mencari petinju potensial penerus prestasinya pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua. Ia mengungkapkan, atlet-atlet di PON Papua juga saya dengar ada beberapa yang bagus-bagus, dan saya kira cabang tinju juga berkembang sangat bagus sekali, ujar Christian. Secara umum, Christian berpesan kepada atlet yang bertanding di PON 20 Papua untuk tetap fokus mengikuti anjuran pelatih dan mengerjakan pekerjaan mereka sebagai atlet dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja bisa menunjukkan performanya yang terbaik, tutur Christian the Dragon. Kalau mengatakan bahwa Christian terlibat dalam baku hantam tersebut salah besar. Malah Christian ingin para atlet itu bersikap sportif. Sangat disayangkan sekali ketika ajang olahraga yang sangat dibanggakan oleh bangsa Indonesia terjadi baku hantam atau kericuhan. Padahal mereka berhubungan dengan bangsanya sendiri. Harusnya bisa menjaga tali silaturahmi dan menunjukkan sebagai jiwa patriot yang ketika kalah bisa menerimanya tanpa harus ngamuk-ngamuk, apalagi sampai memukul mereka yang mencoba untuk menenangkannya. Sangat kecewa, tapi apalah, kejadian ini sudah dimediasi karena bangsa kita ini ketika ada masalah harus dimusyawarahkan. Bangsa yang bisa memaafkan orang lain ketika orang membuat suatu kesalahan. Tentu harapannya, bukan saya saja, pasti banyak orang yang berharap bahwa PON ini bisa mencetak suatu sejarah yang baik untuk dikenang
di generasi penerusnya bangsa Indonesia. Jangan sampai sejarah-sejarah buruk seperti kericuhan ini menjadi kenangan yang nantinya diingat atau diketahui oleh generasi selanjutnya. Tentunya dalam informasi apapun pasti akan ada oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi untuk membuat kisruh suasana sehingga menciptakan suatu keresahan di masyarakat. Seperti informasi seperti ini saja sudah ada yang mencoba mempelintirnya. Entah apa tujuan mereka, sepertinya mereka suka untuk mengadu domba. Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia haruslah cerdas dalam bermedia sosial. Kita saring sebelum sharing. Karena dengan mengcounter hoax merupakan salah satu cara kita melakukan aksi bela negara dengan hal yang sederhana. Saya Vicky Firmanto, salam damai, salam hormat, salam NKRI, salam nasionalis, merdeka.